Indonesia memiliki banyak sekali budaya yang unik dan berbeda untuk setiap daerah. Indonesia yang memiliki kekayaan budaya yang beragam dari Sabang sampai Merauke merupakan suatu kebanggaan bagi kita. Kita sebagai penerus bangsa sudah sewajarnya melestarikannya dan selalu mengabadikannya untuk anak cucu kita nanti dan mengenalkan kepada mereka identitas kita sebagai negara yang besar. Adapun tradisi mengokal holi atau menggali dan memindahkan tulang belulang leluhur bagi masyarakat Batak Toba di Sumatera Utara merupakan ajang untuk menghormati para leluhur. Upacara mengokal holi ini bertujuan untuk mendapatkan hagabeon, hasangapon, dan hamoraon atau panjang umur, kehormatan, dan kekayaan. Mengokal holi juga akan dipercaya mengangkat martabat sebuah marga dengan menghormati orang tua dan para leluhur. Makam dan tugu leluhur yang megah dan indah mengandalkan status marga atau keturunan pemilik tugu. Semakin mahal sebuah makam atau tugu, menjadi semakin jelas status marga pemilik tugu tersebut. Dalam kesempatan ini kami akan mengupas tentang salah satu tradisi adat Batak Toba, yaitu mengokal holi atau menggali dan memindahkan tulang belulang leluhur sebagai bentuk cagar budaya yang kita harapkan dapat menjadi sarana pelestarian budaya agar kelak para generasi penerus kita tidak kehilangan identitas bangsa kita tercinta ini. Salah satunya mengokal holi yang berada di Huta Sigilombu Darat, Desa Sitoluhuta, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir. Kalau istilahnya bahasa daerahnya istilah mengokal holi atau menggali tulang belulang itu ada artinya. Artinya kalau digali tulang belulang neneknya atau bapak ayahnya, menurut mereka itu ada harapan rezeki semakin meningkat diberikan oleh Tuhan. Itu maksudnya supaya mereka itu ada sifatnya secara umum bangsa Batak mengokal holi atau menggali tulang belulang nenek moyangnya maupun dengan bapaknya. Itu pengertian mengokal holi. Upacara mengokal holi ini memiliki proses panjang mulai dari penggalian hingga pada proses pesta yang membutuhkan waktu sangat panjang hingga berhari-hari lamanya. Mengokal holi ini juga membutuhkan dana yang besar. Namun walau membutuhkan dana yang sangat besar dan cukup melelahkan, bagi suku Batak Toba biaya puluhan juta rupiah untuk membangun tugu sebanding dengan penghormatan bagi orang tua dan leluhur mereka. Karena mengokal holi ini sudah tradisi bagi suku Batak yang telah mapan secara ekonomi, terutama yang berhasil di perantauan, untuk menyisihkan uang, membangun tugu bagi orang tua mereka, dan tugu buat para leluhur. Setelah adanya bangsa Batak itu sudah ada kian itu, makanya itu orang Batak itu mewariskan mengenai hal bidang budaya untuk mengokal holi. Jadi mengokal holi ini termasuk didampingi keadaan. Kalau belum ada, artinya mengokal itu di stop dulu itu. Kalau udah ada di keturunan Opu itu, artinya ada bahan untuk biaya mengokal holi, baru dibikinnya mengokal holi gitu. Banyak tantangan pada kami 10 tahun yang lalu. Barulah kami pada bulan Desember yang lalu, 6 bulan sebelum pesta ini, kami telah sepakat untuk mengadakan pesta ini. Karena banyak tantangan yang kami hadapi dan juga kurangnya psikomisik, kurangnya dana, begitu dapat kami ungkapkan. Tetapi sekarang kami sudah sepakat untuk itu. Pujilah Tuhan bahwa kami juga dapat dana dari Tuhan, dari rezeki yang diberikan oleh Tuhan kepada kami.
Dalam acara mengokal holi ini dibutuhkan perencanaan yang cukup matang, bahkan direncanakan hingga bertahun-tahun. Bukan itu saja, melainkan harus ada musyawarah antar keturunan agar tidak terjadi perselisihan. Menggali tulang belulang orang tua kami, opung kami, dan sudah lama kami rencanakan itu, sudah hampir 10 tahun. Barulah hari ini bisa kami gali tulang belulang orang tua kami. Syukurlah kepada Allah, kami bisa sehat walafiat untuk melaksanakan penggalian tulang belulang opung kami, opung Rumang dengan keturunannya. Pikiran kami adalah merencanakan kami 22 lah dengan istrinya. Sebelum menggali tulang belulang atau mengokal holi, terdapat syarat yang harus dilalui keluarga. Yang pertama adalah memberikan demban tiar yang berisi uang kepada pihak hula-hula untuk mendapatkan persetujuan dari pihak hula-hula atau keluarga pihak istri. Sebelum digali permisi dulu sama hula-hula. Ya, permisi dulu sama hula-hula. Cara permisinya dibawa makanan. Makan bersama dan antara lain diberikanlah dembantiar bahasa Bataknya. Dembantiar bahasa Bataknya itu dembantiar. Ada uang di dalamnya. Nah, itu. Jadi dibikinnya uang di dalam dembantiar itu. Maksudnya situ supaya permisi kepada hula-hula gitu. Jangan sembarangan digali. Kalau sembarangan digali berarti itu di luar adat. Kalau ada yang ngomong harus melalui aturan gitu. Setelah mendapatkan izin dari pihak hula-hula atau keluarga dari istri, selanjutnya penggalian sudah bisa dilaksanakan. Kami abang adik yang tinggal di sini kerjasama untuk memestakan kira-kira begitu. Nggak bisa sembarangan menggali tulang belulang tanpa ada persetujuan dari hula-hula gitu. Selanjutnya dalam mengokal holi, pihak yang bertugas untuk menggali kuburan tidak sembarang orang. Keturunan dari Boru yang biasa disebut dalam suku Batak Toba yakni Jujur Boru atau Jujur Geleng. Keturunan yang tadi itu, keturunan perempuan itu disebutlah itu geleng. Ada haknya, itu kewajibannya itu untuk menggali itu. Jadi seperti opung kami ini, yang menggali itu ada Boru kami atau perempuan menggali itu nggak digaji itu, nggak pantang itu digaji, itu menurut adatnya. Setelah itu dapat itu diserahkan itu kepada yang berkepentingan. Yang berkepentingan adalah keturunan anak laki-laki gitu. Meski sudah lama meninggal dunia, kesedihan masih membarengi prosesi adat ini. Pihak keluarga tetap merasa sedih dan menangisi tulang belulang leluhur. Keluarga teringat kembali akan kebersamaan ketika mereka masih hidup. Ya, kalau maknanya menurut Bang Suwato keyakinannya, kalau udah bisa begitu pasti akan datang nanti rezekinya. Timbullah dalam pikiran saya kegembiraan menangis. Bisa menangis tapi gembira. Menangis itu adalah gembira karena tulang belulang, terutama bapak saya yang kelihatan itu pahanya tinggi, orang yang ganteng lah bapak kami seperti kami ini, atau lebih ganteng daripada kami. Itulah pikiran kami. Dan mama kami juga yang keriting rambutnya, ya. Jadi itu dia wariskan kepada kami.